kita kumpul lagi malam ini, bahas yang seru-seru, yang menarik, yang kadang di sekitar kita gitu ya, yang dekat dengan kita, tapi kita tidak menyadari itu gitu ya. Mungkin tema malam ini temanya sedikit menggelitik karena mungkin kesadaran itu tidak dimiliki banyak orang, walaupun bahaya sudah di depan mata gitu. Kadang ada beberapa orang yang cukup jeli melihat kondisi itu, tapi kadang ada beberapa orang yang terlalu santai gitu ya. Kadang beberapa orang yang melihat itu menjadi hal yang wajar. Pada akhirnya impact-nya akan sama, yaitu tentang perubahan. Saya ingin mengangkat satu metafor, ini cerita yang menurut saya menarik banget, cerita yang menggambarkan kondisi satu entitas pada umumnya gitu untuk satu perubahan. Cerita ini mungkin dekat dengan kita, tapi saya kira cara menggambarkannya itu cukup menarik tentang gunung es yang mencair gitu ya. Dari satu cerita dari John Kotter. Dia mengatakan ada satu koloni penguin di dalam sebuah Antartika. Dia ceritakan seperti itu, dan kondisinya pada saat itu koloni itu hidup dengan nyaman, dengan aman, tentram, semua bahagia, semua mendapatkan pasokan makanan yang cukup, semua sudah terbiasa dengan zona nyaman gitu ya. Zona yang nyaman tapi belum tentu aman gitu. Nyaman tapi belum tentu aman karena namanya juga zona nyaman gitu ya. Nah, di saat itu selalu ada orang yang menikmati itu, tapi selalu ada orang yang berpikir jauh di luar itu. Diceritakan ada sekelompok orang pasti yang akan berpikir kritis, itu satu hal yang menggambarkan kondisi kita. Tapi ada juga sekelompok orang yang berpikir realistis, tapi ada juga sebagian orang yang berpikir apatis. Mungkin dalam satu entitas, entah di organisasi atau di manapun kita berada, entitas itu ada dan terwakili gitu ya. Ada orang yang berpikir kritis, ada yang berpikir realistis, ada juga yang apatis gitu ya. Dan menariknya diilustrasikan satu orang melihat satu retakan itu yang akan mengancam keberlangsungan zona nyaman itu ya, bukan aman ya. Orang itu kemudian selalu berpikir tentang bagaimana ke depannya gitu ya. Karena ini ada potensi besar yang mengancam. Dia ceritakan hal itu kepada temannya orang yang berpengaruh, dan menceritakan itu sampai ke level yang sangat tinggi. Tapi di level yang sangat tinggi itu ada disebutkan karakter Nono gitu ya. Dia akan selalu menolak apapun untuk sifatnya perubahan, karena perubahan itu sesuatu yang orang belum tentu suka gitu ya. Kenapa orang belum tentu suka? Karena dia tidak tahu buat apa dia berubah. Orang akan berlari dengan kencang kalau di belakangnya itu dikejar oleh binatang buas. Tapi dia akan berlari santai kalau di belakangnya tidak ada yang mengejar gitu ya. Itu semacam naluri alami. Nah, binatang buas itu harus dihadirkan lewat urgensi, atau kita sebut saja kita menciptakan satu binatang buas dalam perubahan kita, entah itu kompetitor dan sebagainya, karena itu sesuatu yang by nature-nya ada gitu. Di era yang semua ini serba volatile, perubahan yang cepat dan tidak kepastian, kalau digambarkan Fuka, reality itu dekat dengan semua apapun. Kita bisa menciptakan metafor binatang buas itu dalam organisasi. Makanya John Kotter itu menuliskan list to change pertama kali adalah sense of urgency itu. Menciptakan imajinasi untuk menimbulkan keinginan bergerak, atau daya ungkit bergerak gitu, dorongan bergerak, dorongan berubah, maka dibangun dari apa yang membuat hal itu menjadi penting gitu ya, sense of urgency. Walaupun ini dia tidak menggambarkan ini erat dengan menimbulkan kecemasan, itu hal yang berbeda. Sense of urgency tidak berarti menimbulkan kecemasan, tapi menimbulkan daya ungkit untuk bergerak gitu ya. Salah satu cerita yang cukup saya suka sekali tapi cukup ekstrim, saya tidak tahu apakah ini applicable, tapi waktu itu cerita ini satu leadership yang menurut saya heroik. Tapi saya tidak bilang ini dalam satu organisasi, tapi cukup heroik, cara penaklukan Andalusia. Kita tidak, mungkin kita punya banyak cerita mendengar leadership dengan gaya masing-masing, tapi saya cukup suka dengan cerita penaklukan Andalusia. Panglimanya ketika itu yang bernama Tariq bin Ziyad, itu menciptakan sense of urgency, menciptakan binatang buas yang membuat semua orang itu
punya sesuatu yang penting untuk dia berlari gitu. Atau leader bisa menciptakan binatang buas yang lain supaya orang itu bergerak gitu ya. Saya tidak bilang kita harus menciptakan harimau atau saya tidak bilang kita harus memelihara harimau di perusahaan, tapi paling enggak rasa itu hadir gitu ya, sehingga orang bergerak untuk tahu bahwa kalau dia tidak bergerak maka bahaya itu mengancam lebih dekat gitu ya. Maka yang dilakukan Tariq bin Ziyad ketika itu sungguh menarik. Dia membakar semua kapal yang mengantar prajuritnya gitu. Jadi prajurit itu nggak punya jalan pulang kecuali menang gitu. Ya, saya bilang wah heroik banget. Apakah bisa se-ekstrim itu? Ini cerita gitu ya, tapi cerita ini real, tapi bukan berarti ini applicable di semua tempat. Tapi cara menciptakan sense of urgency itu ekstrim. Ya udah, kita nggak punya jalan pulang kecuali menang, dibakar kapalnya tuh. Sehingga akhirnya penaklukan itu terjadi. Saya kira itu sense of urgency itu menjadi penting, mencari alasan untuk berubah. Koloni itu juga menolak, dan beberapa selalu tadi saya bilang ada orang yang apatis ya, ada di bagian entitas itu yang apatis ya. Buat apa berubah? Kita udah seperti dia. Boleh jadi ada empati yang harus kita antarkan karena tidak semua orang bisa melihat itu gitu ya. Tidak bisa semua orang bisa melihat benang merah itu. Selalu ada yang kreatif yang bisa kita gandeng. Dan John Kotter tuh menuliskan satu hal yang sangat menarik menurut saya. Kenapa sangat empiris gitu. Dia bilang strategi pertama ketika ingin me-apply sense of urgency adalah menghadirkan data. Sehingga semuanya terlihat lebih real, lebih logik gitu ya. Maka menghadirkan data daripada sekedar opini itu penting. Jadi kita lihat perkembangan organisasi kita apakah memang mengarah yang diinginkan atau mengalami penurunan. Bisa jadi dengan gejolak kayak COVID sekarang, semua bisnis terimpact, tidak terkecuali, bahkan industri manapun gitu ya. Itu mestinya sudah melahirkan sense of urgency untuk sebagian orang. Tapi sebagian orang lain mungkin tidak. Tapi terus menghadirkan data, budaya untuk terbuka, transparansi itu menjadi saya kira penting gitu ya. Untuk melahirkan binatang-binatang bos itu sehingga orang mau berlari kencang dalam organisasi itu untuk perubahan bersama. Saya kira cukup itu dari saya sementara. Mungkin ada yang mau tambahkan dari Aku Dayu? tertarik sama yang tadi ya, membakar kapal gitu ya. Mungkin kita agak maju lagi gitu. Ini bukan pelajaran sejarah, tapi sesuatu yang baru-baru ini ada di film juga sebenarnya. Teman-teman kalau ingat The Dark Knight itu, ketika dia jatuh ke penjara yang di sumur itu juga dia mengalami kan, dia posisi sudah bisa dikatakan pasrah gitu kan, bahkan dia tidak takut mati, quote unquote gitu kan. Nah, ketika dia mencoba melompat dari penjara itu untuk membebaskan diri, dia selalu gagal gitu. Karena apa? Karena masih ada tali yang mengikat di perutnya. Kalau dia gagal melompat, dia masih selamat gitu kan. Nah, salah satu kekuatan terbesar yang saya quote dari film tersebut ya, kekuatan terbesar kita itu bukan bagaimana kita berani untuk bagaimana kita tidak takut mati, justru sebaliknya. Ketakutan kita akan mati itu bisa mendorong naluri kita untuk mengeluarkan kekuatan maksimal kita gitu. Bisa mendorong mungkin enzim-enzim di dalam tubuh kita untuk bisa bertindak lebih, termasuk seperti yang terjadi di film itu gitu. Dengan dia melompat tanpa menggunakan tali pengaman, justru dia bisa berhasil lolos gitu. Karena secara alam bawah sadar dia merasa satu-satunya cara aku selamat, aku melompat gitu. Udah nggak ada lagi tali yang menyelamatkan aku. Kalau aku gagal, ya aku harus berhasil gitu. Ini mungkin akan lebih relate ya dengan teman-teman yang belakangan ini mungkin ya penyuka film gitu ya. Ini cerita yang benar-benar sangat menarik. Dan singa atau binatang buas yang mengejar kita sebenarnya mungkin nggak harus diciptakan ya, karena itu memang ada di sekitar kita. Cuman yang jadi PR kan bener ya, kadang kita nggak ngelihat itu, kadang kita, enggak, aku cuman fokus ke depan, ibarat kata kita lagi naik mobil gitu kan, di belakang ada klakson-klakson, ada apa gitu, kita nggak mau dengar, kita nggak mau ngelihat, bahkan spion sudah ada gitu, cuman kita nggak mau lihat. Mungkin PR-nya di situ ya, jadi binatang buas yang mengejar kita itu sebenarnya ada, real gitu, cuman kita perlu menyempatkan waktu untuk melihat, kita set measurement, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, apapun rencana kita, itu sebenarnya kan balik lagi, itu semua eksperimen. Kita harus melihat hasil dari rencana kita, kemudian impact dari apa yang kita lakukan, keputusan kita, ya kita harus lihat lagi, kita harus lihat kembali. Apa impact dari apapun yang kita lakukan tersebut? Apakah ini sesuai dengan harapan kita atau tidak? Atau sebaliknya, justru ini berakibat lebih buruk gitu. Justru hasilnya itu 180 derajat dari rencana kita.
kita mengayuh, ibarat kata kan kita mengayuh ke belakang untuk bergerak maju gitu kan. Cuman kan tidak semua orang aware bahwa kayuhan ke belakang itu akan menghasilkan gerakan maju. Bisa saja mereka mengayuh ke depan gitu kan, berharap mereka berhasil maju. Kalau mereka nggak terus ngecek ke situasinya, melakukan measurement terhadap posisi mereka, ya mereka akan terus-terusan melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang sama, padahal ternyata impact-nya justru sebaliknya gitu. Kita mengayuh ke depan atau mendayung ke depan itu kan justru kita bergeraknya mundur. Nah, hal semacam ini mungkin kita perlukan ya, kita perlu membuka mata, bahkan ada kalanya kita butuh take a step back gitu ya, untuk melihat lebih besar gitu, nggak sekedar apa yang di depan mata kita kerjakan gitu, tapi kita juga lihat impact dari pekerjaan kita, hasil dari pekerjaan kita, ini sesuai rencana nggak sih? Atau bahkan rencana kita sendiri nih, rencana kita sebenarnya baik nggak sih? Bener nggak sih? Purpose yang ingin kita capai sebenarnya apakah benar itu reason yang ingin kita capai atau ini kita selesaikan masalahnya gitu. Kalau dari si Fudayu gimana? Sorry, tadi belum di-unmute. Ya Allah, Sifu. Jadi thank you nih dari Suhu Arindra dan Pak dosen Arhan nih. Tadi kayaknya eh di awal itu kalau aku nggak salah pernah pernah sempat baca juga tuh. Itu dari ini ya, Our Iceberg is Melting itu ya, yang cerita penguin-penguin itu ya, karena dia ngelihat ada sesuatu yang retak gitu ya, lalu dia coba untuk komunikasikan ke penguin lain, ternyata reaksinya beda-beda gitu kan ya. Dan itu aku juga jadi inget sih ada ibaratnya kayak semacam cerita analogi lain gitu yang hampir mirip tapi dia kayak semacam memberi kita pelajaran yang sedikit berbeda gitu ya. Itu buku Who Moved My Cheese. Pernah denger gak kata-kata kayak gitu? Jadi ada kayak apa 4 tikus yang di sebuah stasiun keju tiap hari di situ tuh selalu ada keju sampai tiba-tiba nggak ada. Ternyata di situ ada dua perilaku gitu. Begitu melihat nggak ada keju, ya kan? Ada dua dua ekor tikus kalau nggak salah namanya siapa ya? Ham dan How atau siapa gitu. Itu yang mereka tuh langsung eh, adaptif langsung mencari gitu kan ke tempat lain keju gitu. Dia sudah langsung bisa cepat move on. Tapi yang harus kita sadari juga ternyata di cerita itu gitu ya, itu ada juga dua tikus lain itu yang dia masih berharap gitu. Jadi meskipun sudah tahu ya kayak tadi ada retakan es atau ternyata supply kejunya udah nggak ada lagi nih gitu. Dan dia masih berharap, oh karena kebiasaannya sudah seperti itu ya kan dia masih berharap aja nanti besok bakal ada lagi gitu. Jadi dia tetap nggak berubah gitu. Dan mungkin hal seperti ini juga kejadian kali ya di sekitar kita gitu ya. Kita udah tahu bakal ada perubahan tapi ya kita masih merasa tenang-tenang aja. Masih ya oke lah nanti suatu saat kalaupun ada problem ya nanti problem itu akan teratasi atau mungkin teman kita mengatasi. Mungkin itu jadi salah satu pemicu seseorang itu mungkin ya take it slow aja gitu atau mungkin tadi yang disebut sama Pak dosen Arhan nih apatis gitu ya. Gitu sih kalau kalau dari saya ya ada ini ya pernah pernah baca-baca di situ. Sehingga mungkin wajar sih saat orang itu memang belum terbentuk urgensinya itu salah satunya karena memang sudah terbiasa gitu. Nah, tinggal bagaimana nih kita nih kalau misalkan di dalam sebuah tim, organisasi atau apa menghadapi hal-hal yang seperti itu. Apakah benar-benar harus nunggu sampai ke titik kritis gitu ya walaupun sudah kita kita kasih datanya ya dia nggak gerak-gerak juga. Begitu kritis, apakah harus sampai kayak tadi the power of kepepet gitu istilahnya kan kita bakar kapal gitu. Gitu sih teman-teman kalau dari aku. Gimana nih? Balik lagi ke Arhan. Ya, saya pernah eksperimen ya. Tadi related sama yang Grunda Harinda bilang gitu ya. Saya pernah lakukan eksperimen itu di level tim. Kita pastikan setiap inisiatif itu ada goal ya. Kemudian ada satu case lah, ya mungkin agak panjang, tapi saya coba singkat cerita. Case itu menyebabkan tingkat engagement user yang pakai itu jadi kurang gitu, karena ada ketidaknyamanan lah di situ. Gitu ya. Ceritanya cukup panjang, saya persingkat lagi. Pada akhirnya ada satu komplain lah tentang produk itu. Gitu.
mengutip lagi apa yang dibilang John Kotter, menampilkan data itu melahirkan logik yang kuat gitu. Artinya tidak opini tapi benar-benar melahirkan apa namanya fakta gitu ya. Salah satu taktik yang dia bilang dalam sense of urgency, salah satu taktiknya menghadirkan data. Tadi yang Gurunda bilang, Harinda betul juga tuh. Kita kan punya tujuan, kemudian kita hadirkan data itu secara berkala dan disampaikan secara transparan ke tim gitu ya. Kondisi kepuasan pemakainya atau kondisi pengguna aplikasi ini itu jauh dari kata happy gitu. Disampaikan secara transparan ke tim gitu ya. Biasanya level tim disampaikan, disosialisasikan. Dan itu menghadirkan rasa apa namanya, mereka bertanya gitu ya, kurios ya. Kenapa nggak happy? Karena performanya nggak sesuai yang diekspektasi gitu. Jadi yang di-expect adalah mereduce lead time, tapi ternyata penggunaan ini justru menambah lead time mereka. Akhirnya justru kontraproduktif dengan objektif. Tapi dihadirkan data itu disampaikan, seketika saya merasakan ada perubahan behavior tim, ada antusias yang lebih tinggi, ada ekstra effort yang mereka mau berikan gitu ya, karena mereka mendengar langsung, kemudian melihat data yang disajikan tentang ketidakpuasan itu, ada sedikit bukan sedikit ya, saya ngerasa ada satu dorongan urgensi itu hadir gitu, sehingga semua orang punya kolaboratif yang lebih kuat, kemudian fokus terhadap kualitas, kemudian fokus terhadap detail, lebih antusias dan sebagainya ketika data itu dilampirkan. Sampai satu titik juga disampaikan secara transparansi data itu. Kalau ini berkelanjutan, maka ada potensi mereka tidak mau menggunakan aplikasi ini gitu. Bukan dalam kerangka menakut-nakuti, karena hal yang berbeda antara menimbulkan kecemasan sama seperti, tapi menampilkan data itu secara transparan, berkelanjutan. Mungkin kalau kita kenal mekanisme empirism gitu ya, kayaknya tepat dan hadir jika itu dilakukan secara baik untuk menghadirkan sense of urgency. Saya tidak kerangka menghadirkan binatang buas dalam tim, tapi mendorong itu membuat satu motivasi yang baru buat mereka. Saya coba lakukan itu, ternyata berhasil ketika itu. Saya pikir waktu itu berhasil karena itu saya coba, kalau saya sampaikan langsung ke mereka apa yang disampaikan, kemudian beberapa orang saya panggil, saya tanya pendapatnya, opininya, dan mereka mendengar langsung kayak apa, ternyata beda gitu ya. Ada sesuatu yang beda. Jadi itu menarik sih untuk menghadirkan sense of urgency itu gitu ya, untuk menghadirkan perubahan. Karena semua orang kadang, yuk kita jalan aja, kenapa harus jalan? Kenapa harus lari kalau kita bisa jalan gitu? Karena di belakangnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ada gelombang tsunami di belakang dan sebagainya, orang akan berlari lebih cepat gitu, mengeluarkan energinya. Dan bisa jadi potensinya itu keluar yang tadinya dia tidak bisa lari terlalu jauh, karena ada dorongan lain di luar dia bisa mengeluarkan energi yang lebih. Kan kita membantu orang juga untuk memberikan potensinya dengan melahirkan sense of urgency. Nah itu menarik sih kalau pengalaman gitu ya. Mungkin yang lain Aku tertarik nih bicara ini, kita lagi ngulik soal bagaimana memotivasi seseorang untuk berubah gitu ya. Dan nyambung dengan tadi si Fudayo tadi cerita tentang nggak harus nunggu sampai situasinya ekstrim gitu ya, sampai benar-benar darurat gitu ya. Mungkin dari kecil kita bisa coba dorong perubahannya pelan-pelan. Sebenarnya yang mendorong itu kan nggak cuma sense of urgency, tapi kan perubahan sendiri itu kan ada value-nya kan. Jadi sisi positifnya ya. Kalau sense of urgency kan kalau kita nggak lakukan akan ada ada dampaknya gitu kan. Makanya itu urgent untuk dilakukan perubahannya. Sebaliknya dengan kita melakukan sesuatu kan pasti ada value-nya. Kita mungkin bisa mendorong mereka untuk mengejar value tersebut. Di sisi lain, yang sering jadi resistensi ya bagi orang-orang untuk berubah itu kan karena untuk berubah ini effortnya besar gitu. Bisa jadi ada resiko di situ. Nah mungkin ini yang kita bisa tweaking selama situasinya belum yang urgent banget, belum yang benar-benar bahaya banget gitu ya. Kita bisa nyicil ya, kita bisa coba dorong perubahannya pelan-pelan dengan kita tunjukkan value tersebut, kemudian coba effortnya kita ubah dulu. Bisa jadi sekarang orangnya lagi asik rebahan gitu ya, nggak harus langsung disuruh lari gitu. Coba kita ajak mereka duduk dulu deh, biar lihat sekitar gitu. Dengan mereka duduk, situasi yang jangkauan pandangnya lebih luas, mereka bisa tahu, oh ternyata di sisi timur itu ada sesuatu yang valuable gitu. Entah mungkin itu makanan atau apa. Orang kan alaminya begitu ya. Ketika ada value, dia akan mendekat dengan value itu. Kemudian di sisi barat sebaliknya, kita pelan-pelan mulai mengenalkan sense of urgency-nya itu. Kalau kita nggak bergerak,
itu loh di sisi barat mungkin lagi ada binatang buas yang pelan-pelan sedang mendekat atau mengintai kita. Mungkin belum saatnya kita untuk lari, karena kalau orang baru bangun tidur, kita suruh langsung lari itu kan effort banget kan. Kita suruh duduk dulu, tuh. Lihat sekitar dulu. Ketika dia sudah mulai aware, baru pelan-pelan kita ajak jalan. Yuk, kita jalan yuk, pelan-pelan tapi mengendap-endap gitu. Karena kalau kita langsung lari bisa jadi langsung diterkam ya sama singa itu. Jadi mungkin balik lagi ya, kita harus melihat juga situasinya. Kalau memang situasinya udah urgent banget ya kita harus benar-benar nunjukin gitu. Ini loh, tsunami itu udah setinggi ini di depan mata kita gitu. Tapi ketika situasinya belum se-ekstrim itu, mungkin pelan-pelan kita bisa bangunkan dulu sense of urgency-nya. Kita ajak mereka untuk melihat value dari perubahan tersebut dan kita coba ajak mereka untuk melakukan perubahan-perubahan yang mungkin effortnya kecil dulu gitu. Jadi duduk dulu, jalan pelan-pelan, baru sering berjalan waktu berlalu. Yang jelas progres kita terus dilakukan gitu. Kita terus melakukan improvement terhadap perubahannya gitu. Jadi kalau tadinya dari tiduran bangun, kemudian jalan pelan-pelan, sering berjalannya waktu, kita lebih cepat mungkin velocity-nya. Kalau dari Sifu gimana? Iya, cocok banget sih. Tadi setuju juga dari Abang Arhan dan Suhu Harindra ya. Aku jadi inget satu lagi nih, tadi sempat disebut tentang motivasi, lalu kemampuan, lalu tadi, urgensinya gitu ya. Itu emang ada teorinya sih, teman-teman gitu ya. Kalau nggak salah tuh biji Fogg model gitu. Jadi behavior itu sama dengan motivation, ability, sama, trigger-nya apa gitu ya. Jadi urgensi tadi memang bisa jadi trigger utamanya gitu. Cuma dengan adanya trigger ini bisa juga membangkitkan motivasi dan ability, bisa juga enggak gitu. Bisa jadi emang ada tsunami dia nggak punya motivasi untuk selamat gitu kan, karena mungkin motivasinya lain, ya udahlah aku mati udah pasti masuk surga gitu kan ya, ya mati aja gitu kan ya. Atau memang ya udah aku nggak bisa renang kok kena tsunami ngapain lagi lari capek-capek ya kan, nggak ada lagi motivasi gitu. Jadi bisa kejadian sih kayak gitu dan, setelah dengar apa ya tadi beberapa cerita dari teman-teman, make sense juga sih sebenarnya BJ Fogg model nih ya. Behavior, motivation, ability, plus, trigger gitu ya. Nah, satu hal yang menarik juga sebenarnya kan kalau kita lihat, beberapa kerangka kerja lah atau cara cara kerja kita yang lebih agile gitu ya, itu kan sebenarnya juga mendorong kita untuk, kita menciptakan suasana tersebut ya, urgensinya. Karena yang kita pakai cara tradisional, kita punya sebuah plan yang tadinya mungkin setahun, 6 bulan, 3 bulan gitu kan, bahkan OKR pun masih pakai 3 bulan gitu. Tapi di tengah-tengahnya itu tetap pakai iterasi gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman juga pada pakai semua gitu ya, sprint maksimal 1 bulan, itu kan sebenarnya di iterasi, kita jadi frekuensi untuk kita melihat data dan kondisi itu jadi lebih sering gitu kan. Nah itu bisa melatih kita dari sisi, trigger-nya tadi. Kita ngelihat datanya jadi lebih sering, kita timnya juga bekerjanya lebih intim, motivasinya juga, apa, jadi lebih timbul gitu ya. Dan kita juga belajar kan setiap iterasi itu, sehingga ability kita juga makin meningkat sih. Dan mungkin di situ kali ya bahwa beberapa kerangka-kerangka agile atau agility itu memang ya sudah seharusnya saat ini dilakukan gitu. Mengingat kondisi yang di luar ya, yang kita tahu juga VUCA seperti apa gitu. Gimana nih balik lagi kalau ke Abang Arhan? Ya, iya, apa ya? Satu satu bukan saya belum dalam kerangka konklusi menarik itu benar-benar, tapi rasanya berarti sebetulnya melahirkan empirism yang baik itu secara tidak langsung berkelanjutan itu melahirkan sense of urgency gitu ya. Yang kalau kita kenal itu dasar yang Scrum, kalau sekarang salah satu tadi bicara agile di frameworknya itu yang menjadi fundamental yang penting gitu ya dalam melahirkan empirism itu. Jadi tapi memang itu juga bukan satu yang mudah gitu kan ya. Orang banyak yang melakukan kerangkanya itu tapi tidak pada substansinya gitu. Jadi berjalan secara praktisnya gitu ya, tapi sense of urgency-nya nggak timbul. Gitu. Ya itu challenge tersendiri gitu ya. Kalau menurut Guru Harinda gimana itu? Bener ya. Tadi saya sepakat dengan si Fudayo tuh. Kita butuh trigger kadang kala. Jadi informasi itu ada di sekitar kita. Ibarat kita
kita nyetir itu spion itu udah tersedia di situ. Selama ini ya selalu ada di situ spionnya. Cuman kadang kita butuh trigger untuk menyempatkan menengok ada apa sih di balik spion itu, ada apa di belakang kita gitu. Salah satu triggernya ya dengan kita melakukan pekerjaan secara iteratif, setidaknya ada momen di mana quote unquote kita dipaksa. Coba lihat dulu spionnya, ada apa di belakang. Coba kita inspek lagi ada apa. Karena biasanya transparansinya itu bisa jadi sudah ada gitu. Informasinya ada di depan mata kita. Cuman kita nggak ke-trigger nih untuk melihat itu. Nah, dengan kita melakukan iterasi ini kan jadi ada trigger nih untuk kita melakukan kita melihat informasi itu. Dan di sisi lain trigger untuk menambah transparansinya juga sesuatu yang perlu ya. Bisa jadi dengan kita melihat ada informasi di depan mata kita ya, kita di-trigger untuk melakukan inspeksi, kemudian kita mulai muncul nih, kok ada yang nggak sreg ya dengan informasi ini misalkan. Kayaknya data ini nggak sesuai dengan apa yang kita asumsikan gitu. Kenapa? Nah, dari pertanyaan why ini kan mungkin bisa mengalir, oh ternyata why ini belum terjawab, mungkin kita bisa men-trigger kita untuk membuka transparansi-transparansi yang lain, membuka informasi-informasi yang lain yang selama ini mungkin datanya sudah ada gitu, tapi belum kita transparansikan. Mungkin informasinya itu ada, tapi mungkin masih disimpan oleh beberapa orang. Nah, dengan kita melihat informasi yang mungkin nggak sesuai dengan asumsi kita, ada sesuatu yang aneh atau janggal di situ. Nah, kita bisa gali lebih jauh gitu. Mungkin ada orang yang melakukan beberapa siklus Y gitu ya. Kenapa ini bisa begini? Prosesnya ini kok output-nya begini atau outcomes-nya begitu gitu. Kita bisa gali lagi, gali lagi. Nah, dari situ ini juga jadi trigger kita selain kita tadi di-trigger untuk inspek, kita di-trigger juga untuk membuka transparansi-transparansi baru yang bisa jadi selama ini kita nggak pernah buka gitu ya. Ibarat kata balik lagi ke mobil gitu ya, kok tiba-tiba digas RPM-nya naik tapi speedometernya nggak naik-naik gitu kan. Wah ini nih sesuatu yang janggal nih, coba kita menepi dulu gitu kan. Oh ternyata mungkin ada yang copot, mungkin handremnya ternyata lupa belum diturun. Nah ini bisa membuka transparansi baru dengan ya kita bisa buka cupnya gitu kan, yang selama ini di bawah hidung kita tapi tertutup gitu kan, kita bisa buka, kita mulai lihat fakta-fakta yang ada di lapangan yang mungkin selama ini ada di situ, cuman kita nggak menyempatkan diri untuk melihat. Gimana sih, Fu? Iya, menarik sih Suhu. Jadi keinget satu lagi nih, nambah lagi. Eh kita buka sebuah transparansi data dan tadi disebut ya, sebenarnya datanya udah ada gitu ya. Cuma karena kita nggak kebiasa ngeliatin aja, kita jadi nggak tahu polanya gitu ya. Hampir sama kayak ya mungkin kayak kejadian corona kali ya yang di awal-awal ya. Itu kan kejadiannya cukup cepat dan mungkin di awal kita juga nggak terlalu apa ya mengkhawatirkan itu gitu ya dan tiba-tiba jadi seperti ini gitu. Itu hampir mirip kalau misalkan ini nih aku jadi inget buku Black Swan, angsa angsa hitam gitu ya. Jadi itu menceritakan bahwa sesuatu yang sebenarnya sudah ada gitu ya dan kita anggap biasa gitu. Ternyata tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat anomali dan membahayakan kita gitu. Kadang kita juga mesti melatih diri kita untuk prepare terhadap hal seperti itu sih. Dan makanya kita harus siap untuk apa ya, benar-benar menghadapi situasi. Ibarat kalau dikata itu kayak kalau misalkan kita lihat relate lagi ke film-film, itu aku lupa lebih ke mental samurai atau mental ninja gitu ya. Jadi bahkan dalam kondisi kita tidur aja kita tuh tetap tetap harus aware gitu. Tiba-tiba kalau nanti ada yang nusuk itu kita bisa sigap gitu kan ya. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membentuk apa ya, style atau kemampuan kita bisa seperti itu gitu. Itu kan nggak mudah. Dan memang betul harus segera dipersiapkan dari sekarang karena sebenarnya ya kita nggak tahu kan Black Swan apa lagi nih yang ada di depan kita gitu ya. Mungkin itu kelihatannya saat ini normal-normal aja tapi ternyata ntar berevolusinya bisa sangat cepat. Sama kalau kita kembalikan lagi ya tadi ke cerita apa ibaratnya es salju yang retak gitu ya. Kalau retaknya masih masih kecil gitu ya, mungkin kita menyepelekan gitu.
tapi kan itu bisa jadi meretak langsung jadi besar gitu ya. Karena aku pernah ngalamin juga sih kaca mobil gitu ya, yang retaknya awalnya cuma setitik gitu ya. Lalu dalam waktu berapa ya? Beberapa hari tuh masih masih apa ya? Perkembangannya tuh dikit banget gitu. Begitu mulai masuk ke seminggu gitu ya, aku biarkan gitu, itu retaknya langsung krek 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 krek. Nah, di situ aku baru mulai khawatir gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalkan, aku lagi kondisi darurat gitu kan, harus pakai mobil itu dan aku nggak segera perbaiki dari awal gitu, nggak segera sigap dari awal. Itu kan berarti aku akan masuk ke kondisi yang ibaratnya sangat kepepet dan bahaya gitu ya. Mungkin persiapan terhadap hal-hal yang seperti itu yang kita harus edukasi lagi sih ke apa ya, ke lingkungan kita gitu. Meskipun saat ini situasinya mungkin masih baik-baik aja gitu ya, nggak ada salahnya pun kita juga sudah mulai mempersiapkan in case suatu saat terjadi sebuah black swan yang kita nggak pernah tahu gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu sih. Gimana, Abang Arhan? Ya, eh, diskusi yang kaya ya hari ini. Em, eh, Coba saya coba apa namanya ambil ambil kembali beberapa apa awalan tadi bahwa realita itu mengatakan kondisinya memang dalam satu entitas, kalau disebut itu koloni gitu ya, metafornya atau entitas lah, atau dalam organisasi gitu ya, atau dalam lingkungan tertentu memang dikatakan tidak selalu ada yang mewakili itu, ada yang mewakili orang-orang yang apatis, orang-orang yang kemudian kritis, ada juga orang yang mengikuti arus. Tapi yang menarik, John Kotter juga salah satu yang banyak kita kutip hari ini di bukunya Sense of Urgency, dia mengatakan bahkan untuk orang-orang yang apatis itu disebutkan karakternya nono gitu ya, nono, enggak lah enggak gitu. Kondisi Sense of Urgency juga harus kemudian berkelanjutan dikomunikasikan gitu, jadi tetap ada dialog gitu ya, bukan berarti orang yang apatis tersebut kemudian ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan dan tidak diberi ruang dialog, selalu ada ruang dialog berkelanjutan. Memang pada akhirnya menimbulkan menimbulkan rasa urgensi itu menjadi hal yang bukan kepemilikan seorang gitu, harus diutarakan. Saya pikir dia menempatkan itu pada satu poin pertama terkait urgensi, terkait dengan kondisi perubahan gitu ya, entah itu perubahan secara culture atau perubahan secara cara kerja, tapi menghadirkan itu dia taruh poin pertama, atau mungkin bahasanya dari yang lain apa start with why ya kalau Simon Sinek itu, sehingga orang itu bergerak dengan atas kesadaran dan dia tahu bahwa pergerakan itu, kalau tadi Guru Nadia bilang, itu ada value yang kita kejar gitu ya, ada satu manfaat yang sedang diraih gitu, jadi bukan sekedar berubah situasi gitu ya, tapi menggapai sesuatu. Saya pikir itu mungkin udah saya itu mungkin hari ini. Nah, benar banget nih. Jadi untuk kita bisa mencapai sesuatu ya yang memerlukan kita untuk berubah gitu ya. Ya kita butuh empiricism gitu. Kita butuh membuka transparansi. Fakta-fakta yang ada di sekitar kita, data-data yang ada, informasi yang ada, itu bagaimana kita jadikan itu bagaimana kita jadikan itu visible gitu. Jadi informasinya kita coba buka biar kita bisa lakukan inspeksi bersama. Jadi empiricism-nya juga bermain di sini. Jadi karena apa yang ada di balik informasi itu, apa yang ada di balik fakta-fakta itu ada sesuatu yang bisa jadi mengharuskan kita segera berubah gitu. Ada sense of urgency di balik itu, gitu yang bisa mendorong kita untuk melakukan perubahan dan untuk mengejar value yang ada di depan mata. Itu kalau dari saya, dari Sifu gimana? Oke, kalau dari saya tadi setuju banget sih dengan Bang Arhan ya. Mungkin kalau di awal kayak kesannya kita terhadap orang yang apatis itu quote unquote negatif kali ya, dan setuju bahwa mereka juga jangan jangan ditinggalkan begitu aja gitu, karena ya kita juga tahu ya agility dengan speed itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Jangan sampai kita juga terlalu ceroboh. Kalau misalkan teman-teman pernah tahu kayak critical thinking gitu ya, itu kan ada kayak
Six Thinking Hat gitu. Ada topi yang berbeda-beda gitu. Topi yang ibaratnya antipati atau apatis itu sebenarnya membantu kita juga untuk kita tuh reflect, meyakinkan diri kita gitu. Apakah kita sudah cross check lagi nih gitu ya. Apakah ini ada nggak solusi-solusi lain gitu? Apakah ini sudah solusi yang kita pilih secara maksimal gitu? Dan berkaca dari situ aku setuju banget sih tadi. Bagaimana kita tetap ya challenge-nya bagaimana kita bisa merangkul berbagai karakter tadi ya yang berbeda-beda dan itu kan cukup challenging dengan waktu yang terbatas gitu. Itu salah satu alasan kenapa meskipun sesuatu yang urgent itu bahkan belum terjadi gitu ya. Ya, aku setuju bahwa sejak dari awal kita berusaha untuk ngebentuk terutama dari sisi ability dan motivasi kita gitu supaya pada saat nanti urgensi itu sudah benar-benar timbul ya kita sudah siap gitu untuk menghadapi. Itu sih kalau dari saya. Ya, jadi paling kita sudah 30 menit ya. Eh, Malam ini sepertinya tadi banyak sekali cerita, berbagai perspektif ya, dari banyak buku dan teori dan praktek pengalaman dari teman-teman semua. Ya, mungkin episode kali ini segitu aja buat teman-teman ya. Nanti kita bisa jumpa di episode berikutnya. Saya Dayu Bagus. Lalu next. Saya Arkan. Dan saya Harindra. Oke, Oke. terima kasih semua. Sampai Jaga ketemu kesehatan, di stay safe and episode healthy. berikutnya Yo, ya. bye-bye. Ya. Bye.